Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu cintai dan banggakan, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Alhamdulillah ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada hari ini ibu akan melanjutkan pembelajaran di tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Yuk siap-siap untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti ya. Nah, gambar ini menunjukkan usaha apa ya? Oh iya, gambar ini menunjukkan usaha penjualan bibit tanaman. Meskipun terlihat sederhana, tetapi penjual itu mampu menyediakan berbagai jenis tanaman yang akan tumbuh hijau dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen yang dibutuhkan untuk kita. Dengan adanya tanaman tersebut, maka lingkungan menjadi sehat dan segar. Anak-anak, kalian tentu sering melihat penjual bibit tanaman di pinggir-pinggir jalan ya. Nah, untuk menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kalian juga telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di negara kita. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, dan pengusaha, serta berbagai jenis usaha lainnya. Nah, meskipun berbeda, setiap kegiatan ekonomi itu harus saling menghargai. Apa saja yang harus kita lakukan untuk menghargai usaha orang lain? Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Nih, bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Yang pertama adalah menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Misalnya begini, harga pasaran baju ini misalnya 100.000. Karena kamu ingin laku, kamu menjatuhkan harga menjadi 80.000 sehingga orang-orang datang ke toko kamu. Yang lain yang sama menjual seperti itu akan rugi karena kamu telah menjatuhkan harga yang lebih murah. Nah, itu bersaingnya tidak sehat. Jadi kalau ingin bersaing secara sehat adalah sama-sama dalam harga pasaran, tetapi kita untuk menarik pembeli dengan cara pelayanan yang ramah tamah, terus kemasan yang bagus. Nah, itu akan membuat pembeli datang ke toko kita. Yang kedua adalah menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Ketika toko yang lain maju, kita merasa iri dan menjelek-jelekannya. Nah, itu juga tidak baik. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Jangan mencela pekerjaan orang lain. Misalnya, apalah dagang kayak gitu, tidak laku, nantinya juga orang-orang akan pergi dengan sendirinya, misalnya tidak akan membelilah barang itu, barangnya jelek. Nah, kayak gitu. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Kamu bisa meniru toko orang yang laku jualannya. Kenapa toko teman kamu itu lebih laku? Apa yang dia lakukan? Oh, ternyata dia itu ramah terhadap pembeli, terus tokonya bersih, ada disediakan misalnya minuman ketika orang berbelanja, misalnya air putih aja. Nah, kalian itu bisa meneladani, bisa meniru sikap positif dari orang tersebut supaya usaha kita menjadi lebih maju lagi seperti orang itu. Begitulah cara meneladani usaha orang lain supaya kita juga sama-sama maju. Anak-anak, tadi kalian sudah mengetahui contoh seorang yang menjalankan kegiatan usaha ekonomi, yaitu seorang penjual bibit tanaman.
Dia berjualan dengan penuh rasa tanggung jawab karena dia menjual barang-barang yang bagus atau bibit tanaman yang bagus-bagus, mengemasnya dengan baik, melayani pembeli dengan baik pula atau ramah. Nah, hal ini merupakan contoh dari tanggung jawab seorang penjual terhadap pembelinya. Nah, ngomong-ngomong masalah tanggung jawab ini bisa diterapkan ya. Penerapan tanggung jawab itu sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Apa saja sih penerapan tanggung jawab di lingkungan masyarakat itu dan apa hasilnya? Nih, hasilnya akan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, akan terjalin kerukunan dan persaudaraan antar masyarakat. Dan ketiga, akan menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Jadi, kalau tanggung jawab diterapkan di lingkungan masyarakat, maka akan tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan tenang dalam masyarakat. Anak-anak, akibat yang akan terjadi jika tidak dilaksanakan tanggung jawab di lingkungan masyarakat adalah tidak akan terjadi keharmonisan dalam hubungan antar masyarakat. Yang kedua, kekacauan terjadi di mana-mana. Yang ketiga, tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat. Yang keempat adalah tidak akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Jadi, kalau ingin di lingkungan kita masyarakatnya aman, tenang, tertib, maka laksanakanlah tanggung jawab masing-masing sebagai anggota masyarakat. Anak-anak, tak terasa waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian dapat memahami dan mengerti. Dan tidak lupa kalian tetap menjaga kebersihan dan belajar dengan penuh semangat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.